Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatsya Nur Hanifah dengan NIM 19081020032, jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Saya akan menjelaskan pengertian, persamaan, perbedaan, dan kaitan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa dengan bahasa Arab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata tersebut untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa ini berlangsung ketika anak-anak memperoleh bahasa yang pertama atau bahasa ibunya. Sedangkan pengertian pembelajaran bahasa yaitu proses ini berkaitan dengan seorang anak yang mempelajari bahasa yang kedua. Dalam hal ini ditekankan karena pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu sangat berbeda atau memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun persamaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, yang pertama praktek. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya pembentukan kebiasaan berbahasa yang menjadikan kemampuan itu sulit dirubah. Yang kedua yaitu persamaan meniru. Meniru model yang ada di sekitar atau guru yang ada di sekolah ataupun penutur asli atau native language. Yang ketiga, memahami. Bahasa dipahami terlebih dahulu agar kita dapat mengerti maksud dari tujuan bahasa tersebut. Lalu yang ketiga, rutun dalam keterampilan bahasa, dan yang terakhir mempelajari kaidah-kaidah bahasa agar kita lebih paham dan mengerti bahasa tersebut. Lalu adapun perbedaan dalam pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, tujuan dan motivasi. Pemerolehan bahasa pada hakikatnya sudah ada sejak kita lahir, yaitu bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa kita dapat memperoleh ketika kita mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Itu. Lalu yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan lingkungan. Nah, pemerolehan bahasa pertama kita dapat dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Sedangkan bahasa yang kita pelajari contohnya bahasa Arab, kita memperoleh di madrasah ataupun sekolah. Karena kita terlahir di Indonesia, seperti itu. Lalu persamaan yang ketiga yaitu model. Ketika kita memperoleh bahasa pertama, kita belajar bahasa tersebut dari sosok keluarga seperti ayah, ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Arab, kita hanya dapat belajar di sekolah atau madrasah yang terdapat pembelajaran bahasa Arab. Lalu persamaan yang keempat ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu kita dapat mempelajari sejak usia kecil karena kita sudah diajarkan oleh orang tua kita yaitu bahasa pertama, bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaan pemerolehan pembelajaran bahasa asing kita hanya dapat mempelajarinya di sekolah-sekolah atau madrasah yang mempelajari bahasa Arab tersebut. Lalu konteks belajarannya pun berbeda. Kita belajar bahasa ibu atau bahasa pertama itu sejak dini. Sedangkan pemerolehan pembelajaran bahasa asing kita hanya dapat di sekolah saja, intinya seperti itu. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan atau kaitan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa dengan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa kedua yang anak-anak peroleh dari sekolah maupun madrasah setelah ia mendapatkan bahasa yang pertama atau bahasa ibu. Bahasa Arab di Indonesia yang dipelajari di sekolah maupun madrasah itu dikatakan sebagai bahasa asing. Dengan demikian, bahasa Arab itu dapat dikatakan bahasa yang dipelajari bukan diperoleh. Nah, lalu bagaimana sih cara kita memperoleh
bahasa Arab tersebut, yaitu dengan model stimulan atau respon pemerolehan bahasa Arab pada siswa Indonesia dapat diaplikasikan dengan pembelajaran keterampilan pengulangan berbicara. Keterampilan pengulangan ini dilakukan dengan cara praktik berbicara bahasa Arab agar siswa dapat berkompetensi dalam bahasa untuk digunakan berkomunikasi secara lancar. Seperti itu pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.